Baik, perkenalkan nama saya Olivia Pramesti Polin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Manfaat, Tujuan, dan Masalah Perspektif Global dalam bidang ekonomi, geografi, PPKN, sejarah, dan budaya. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama ada manfaat perspektif global, yang kedua ada tujuan perspektif global, yang ketiga ada masalah perspektif global. Langsung saja pada yang pertama yaitu manfaat perspektif global. Nah, manfaat perspektif global di sini yaitu yang pertama adalah meningkatkan wawasan dan kesadaran, yang kedua menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia pendidikan, yang ketiga mengakomodasikan akan berpikir internal dan juga melatih kepekaan dan kepedulian. Nah, setelah kita mengetahui manfaat tadi di atas, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat perspektif global menurut Merrifield, yaitu yang pertama, sekarang ini kita hidup dalam masa terjadinya globalisasi yang ditandai dengan fenomena hampir semua orang berinteraksi secara tradisional atau tidak hanya terbatas dalam negaranya saja, multikultural atau dalam berbagai macam budaya, dan cross-kultural atau berinteraksi dengan budaya lain selain budaya yang dimilikinya. Yang berikut aktor-aktor yang berinteraksi dalam tingkatan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara saja, namun juga melibatkan individu kelompok lokal, organisasi ilmu atau ilmu pengetahuan teknologi, kelompok perdagangan, perusahaan multinasional, organisasi regional yang semakin aktif, berinteraksi dan mampu mempengaruhi peristiwa lokal maupun global. Dan yang terakhir, kehidupan umat manusia tergantung pada suatu lingkaran fisik dunia yang ditandai dengan terbatasnya sumber-sumber alam. Yang berikut ada dimensi perspektif global. Dimensi perspektif global pertama ada menurut Robert Hunte, yang kedua ada menurut Giansar. Langsung saja pada yang pertama, menurut Robert Hunte, yaitu afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa jika dipengaruhi oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tak dikendalikan lagi. Dan juga mereafirmasi atau mengembangkan identitas budaya. Setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Partisipasi bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi masyarakat secara umum sangat diperlukan dari suatu bangsa atau negara. Yang terakhir, mengajukan kerjasama budaya antara bangsa ini dimaksudkan agar saling mengisi, saling memahami terhadap kemajuan dan peningkatan antara budaya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang manfaat, kita perlu mengetahui tujuan perspektif global. Nah, di sini tujuan perspektif global yang pertama menurut Merrifield tahun 1997, yaitu yang pertama mendorong siswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Mendorong para guru
untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya, serta mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Nah, adapun peran guru di sini yaitu di mana guru memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah dunia. Juga guru meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Dan juga guru memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Nah, di sini ada pun 5 tujuan pokok perspektif global yang perlu dikembangkan di sekolah. Nah, yang pertama, mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu-individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota dari masyarakat manusia. Yang ketiga, mengembangkan pengertian bahwa mereka adalah penghuni planet bumi dan kehidupan tergantung dari planet bumi tersebut. Yang keempat, siswa harus diberi pengertian bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mendidik siswa agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu dan juga sebagai insan penghuni planet bumi serta sebagai anggota masyarakat global. Nah, menurut Nusia dan Gilon dalam hukumnya, Perspective of Global Education, a short book for classroom teachers tahun 1981 menyebutkan bahwa melalui perspektif global akan membebaskan para pembelajar dari keinginan-keinginan yang sifatnya terikat atau sifatnya sempit dan kauspanisme atau perasaan bahwa negaranya lah yang terbaik di dunia ini sehingga mereka cenderung untuk bertindak agresif dalam membela negaranya. Selanjutnya, menurut Maka Giansar dalam jurnal Mimbar Pendidikan tahun 1990 mengutip sajak Mahatma Gandhi seperti berikut. Biar jendela dan pintu rumahku tetap terbuka lebar sehingga semua angin dari utara dan selatan dari timur dan barat dapat meniup ke rumahku, tetapi jangan sampai meruntuhkan fondasi rumahku. Setelah kita mengetahui manfaat, tujuan, kita perlu mengetahui masalah perspektif global. Nah, adapun masalah-masalah perspektif global yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama masalah dalam bidang ekonomi, masalah dalam bidang geografi, masalah dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, dan yang terakhir masalah dalam bidang sejarah dan budaya. Langsung saja pada masalah yang pertama, yaitu masalah dalam bidang ekonomi. Nah, masalah dalam bidang ekonomi di mana wilayah perdagangan bebas atau free trade area adalah sekelompok negara yang setuju untuk menghilangkan semua hambatan internal terhadap dagangan dunia para anggotanya, keseragaman
Pabean Kostum Union adalah evolusi logis dari wilayah perdagangan bebas sebagai tambahan dan dihapuskannya hambatan internal untuk perdagangan para anggota keseragaman pabean setuju untuk menegakkan hambatan eksternal umum. Pasar bersama tujuannya untuk penghapusan penghalang tarif internal dan membuka peluang eksternal bersama. Dan juga pasar bersama berusaha mengkoordinasikan ekonomi dan sosial dengan pasar guna memungkinkan arus bebas modal dan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lainnya. Jadi, pasar bersama menciptakan suatu pasar yang terbuka, yang tidak hanya untuk barang, tapi juga untuk jasa dan modal. Selanjutnya, uni ekonomi atau ekonomi union. Di sini tujuannya untuk menciptakan suatu bank sentral tunggal di mana penggunaan mata uang tunggal dan kebijakan bersama dalam pertanian, pelayanan sosial, dan kesejahteraan, perkembangan regional, transport, pajak, persaingan, dan konstruksi dan pembangunan, dan seterusnya. Uni ekonomi yang sudah berkembang membutuhkan kesatuan politik yang ekstensif, integrasi, dan bangsa yang menjadi anggota uni ekonomi. Nah, di sini terdapat organisasi-organisasi. Dan pertama di sini ada organisasi multilateral regional, yaitu yang pertama ada NAFTA, yang kedua EFTA, yang ketiga APEC, yang keempat ACTA, 5 ASEAN, dan keenam Benelux. Sedangkan organisasi multilateral internasional di sini ada dua, yaitu GATT tarif, dan ada UNCTAD, yaitu United Nations Conference on Trade and Development. Nah, tadi masalah dalam bidang ekonomi, sekarang masalah dalam bidang geografi. Seperti yang kita ketahui, gejala geografis yang paling dirasakan oleh penghuni musim seperti El Nino, La Nina, isu tentang lingkungan gempa bumi, gelombang atau pasang tsunami, transportasi kependudukan, dan masalah pengungsi. Yang berikut masalah dalam bidang PPKN. Di sini pesatnya pengaruh globalisasi saat ini menimbulkan pertanyaan, apakah suatu negara masih mempunyai peran dalam membentuk nilai dan norma dalam masyarakat? Dalam kaitannya dengan ini, Omae Susato tahun 1998 dalam bukunya End of the Nation State menyatakan bahwa peran negara semakin lama semakin berkurang dan hilang di era globalisasi ini. Ini disebabkan karena timbulnya arus sirkulasi yang disebut 41S atau investment, industri, information, teknologi, dan individual consumer. Yang berikut masalah dalam bidang sejarah dan budaya. Yang seperti kita ketahui, di mana membentuk kawasan kebangsaan atau nation karakter leading penting karena akan memberikan landasan kuat terhadap bangsa dalam menghadapi gelombang globalisasi. Kebijakan pendidikan terus mulai diarahkan terhadap pendidikan global untuk memberikan pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah global sehingga masyarakat tidak terpaku seperti disebutkan di atas,
Ini disebabkan karena negara tidak memungkinkan untuk melakukan sensor terhadap semua wawasan penting karena akan memberikan landasan kuat terhadap bangsa dalam menghadapi gelombang globalisasi. Kebijakan pendidikan terus mulai diarahkan terhadap pendidikan global untuk memberikan pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah global sehingga masyarakat tidak terpaku seperti disebutkan di atas. Nah, dalam kaitannya dengan nilai budaya, seperti kita ketahui bahwa melalui internet, pengambilan informasi yang tidak layak dapat diberikan sanksi di Indonesia. Seperti yang di Indonesia, disensor seperti ini sudah mulai dilakukan walaupun tidak seketat Singapura, namun usaha sensor seperti ini bukan merupakan usaha untuk mempersempit akses ke internet dalam mencari informasi, tetapi berupa pencegahan terhadap masuknya informasi yang melanggar etika. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Waktu saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Novianti Lukas. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Kak Olivia dengan pertanyaannya yaitu mengapa kesadaran dan wawasan perspektif global ini sangat penting dalam kehidupan kita. Saya akan mengulangi pertanyaan saya yaitu mengapa kesadaran dan wawasan perspektif global ini sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Kak Novianti Lukas. Mengapa kesadaran dan wawasan perspektif global sangat penting dalam kehidupan kita? Seperti yang kita ketahui, karena tanpa kesadaran, kita tidak dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan, kita tidak akan mampu mempertahankan kehidupan global dalam kehidupan global yang pertama kali harus disadari bahwa manusia merupakan warga global sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Pak Novi menerima? Baik, terima kasih Kak. Mungkin masih ada lagi. Saya ingin bertanya Kak. Pertanyaan saya, baik, terima kasih atas pertanyaan berikut kepada saya. Perkenalkan, saya Rosalinda Boleh. Di sini saya akan bertanya, pertanyaan saya, coba teman berikan contoh tentang tinjauan geografi yang berkaitan dengan masalah global. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja saya menjawab. Tinjauan geografis yang berkaitan dengan masalah global yaitu seperti pengaruh kebakaran hutan terhadap negara-negara tetangga wilayah ASEAN. Maka dengan demikian, maka kebakaran hutan bukan lagi menjadi
masalah negara yang bersangkutan, akan tetapi menjadi masalah dunia. Itu saja jawaban dari saya. Apakah Kak Rosalinda menerima? Ya, baik, Kak. Saya terima. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin diskusi kita sampai di sini. Terima kasih.